kekuatanku, pujian dan syukurku, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan sama-sama, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri dan kita mengatakan pujian. Pujian dan syukurku. Mari boleh angkat saudara kita, angkat suara saudara, dan mari kita mengatakan penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dengan rendah hati ku bersembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Mari kita sembah Dia. Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Biarlah sukacita hadir dalam hati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Hidupku berharga di matamu. ibadah kami, di dalam pujian karena pagi ini kami haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Pakai kami semua Tuhan Yesus yang melayani-Mu pada pagi ini, kami yakin dan percaya sukacita selalu hadir dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita mau lebih dalam lagi, lebih bersuka cita lagi ya saudaraku. Kita katakan pujian ini. Kita dipilih, haleluya. Pujian kami
bisa tetap memuji Tuhan. Kami datang bawa pujian. Haleluya. Boleh bertepuk tangan semuanya. Biarlah Tuhan Yesus mengurapi hati kita. Karena pagi ini kami siap
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir dalam hati kita. Kau bebaskan hati dan pikiran kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita katakan pujian ini. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan saudaraku. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus yang Engkau sudah siapkan pagi ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah, dan kami mau Tuhan Yesus merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bebaskan hati dan pikiran kami untuk kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur padamu. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silahkan duduk. Salam, selamat pagi. Ya, luar biasa ya, kita tetap semangat ya. Salam, selamat pagi. Ya, sekali lagi ya, ini salamnya selamat pagi. Harus saya kasih tahu selamat pagi. Pagi, luar biasa ya. Selamat pagi, pagi, luar biasa, amin. Ya, puji Tuhan ya, kita kedatangan jemaat baru sebelah kanan. Gak tahu siapa, kenalkan dulu namanya. Oh Pak, ini siapa ya? Oh Pak Stefan, saya kira jemaat baru saudara. Karena ada yang berubah sedikit ya. Saya kira siapa, saya tadi tanya sama Pak Medi itu kayaknya jemaat baru ya. Tak taunya Pak Stefan ya. Ya saya bersyukur ya. Puji Tuhan ya. Kita akan mempelajari seperti janji saya bulan yang lalu. Khotbah yang lalu itu kita bercerita tentang demonologi ya, demonologi ya. Nah, apa itu demonologi? Nah, ini kita sebulan yang lalu kita sudah pelajari, tetapi ada yang tersisa. Jadi saya sudah berjanji dan hari ini saya akan menghabiskannya ya. Demonologi dan cara mengalahkannya. Demonologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hantu, ya, tentang iblis, tentang setan, ya, yang membawa sakit penyakit, yang membawa kehancuran, yang membawa orang itu kerasukan dan sebagainya. Santet, sihir, hipnotis, teluh, apalagi yang boneka-boneka itu tusuk-tusuk saya nggak tahu ya. Kenapa boneka ditusuk-tusuk saya juga nggak mengerti ya. Oke, puji Tuhan ya. Siapa yang percaya bahwa kita ini adalah anak Allah? Tunjuk tangan. Siapa yang percaya bahwa orang Kristen bisa kerasukan roh jahat? Ya, nggak apa-apa, serius, tunjuk tangan aja, salah. Ini benar atau salah? Siapa yang percaya orang Kristen bisa dirasuk oleh roh jahat? Ada yang begini, ada yang gini, ada yang gini. Saya juga bingung, ini nggak akan dihukum ya. Ini kan mempelajari tentang setan, nggak akan dihukum di ruang kelas. Sekali lagi, siapa yang percaya orang Kristen bisa dirasuk atau kesurupan roh jahat? Ya udah semakin banyak tangannya berdiri ya, oke. Orang Kristen itu hanya identitas atau KTP saja ya. KTP-nya Kristen ya, tetapi belum tentu dia mempercayai Kristus atau ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Ya ini bedain ya, bedain anak Kristen atau pengikut Kristus. Ya, Kristen adalah hanya agama saja. Kemarin ya pas saya mau membicarakan hal ini hari Jumat tepatnya. Ada seseorang, saya lupa dia orang Medan, saya tanya borunya, saya lupa nanya borunya. Tapi intinya dia dari Medan dan kebetulan dia tinggal di Jakarta. Nah di Jakarta ini ada dulu teman saya SMA, Marga Sinurat. Ya, dia punya adik ipar yang ternyata selama 3 hari ini tidak bisa tidur. Karena apa? Dia tidak bisa tidur karena katanya setiap dia tidur ada yang menindihi dia, tapi tidak kelihatan wujudnya. Bahkan kalau bangun pagi-pagi sampai saat itu pun
sebelum didoakan, badannya terasa ada yang menunggangi. Katanya, wajahnya pun saya nggak tahu karena dia di Jakarta, begitu ya. Karena teman saya ini tahu bahwa saya sekolah hamba Tuhan dan sudah lulus, dia menghubungi saya, begitu ya. Lalu si perempuan ini ketika saya berdoa, ya hanya lewat via telepon, gitu ya, wajahnya tidak kelihatan. Saya mau tanya, apakah kuasa Tuhan itu terbatas atau tidak? Tidak, ya. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Apakah kita mendoakan orang lewat via telepon, lewat TV, atau lewat manapun juga, ya, kalau kita mendoakan dengan iman, orang itu bisa sembuh, ya. Nah, suatu kali waktu saya telepon dia, saya nggak perlu sebut namanya ya, enggak enak ya. Nah, lalu saya tanya, Bu, emang ada apa? Pak, maaf, selama 3 hari ini saya enggak bisa tidur, katanya begitu. Loh, kenapa? Saya itu ditunggangin, Pak. Saya serasa ada setan yang mengikat tubuh saya. Dia berkata begitu. Lalu, oh begitu. Ya sudah, Ibu percaya? Saya mau tanya, Ibu Kristen atau bagaimana? Saya Kristen. Dia berkata begitu. Waduh, ini Kristen berarti ini catatannya, ini orang berarti nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, mengapa saya katakan begitu itu nanti saya ceritakan, saya saksikan aja dulu sedikit ya. Nah, setelah saya nggak nanya dulu tentang bagaimana dia aktif ke gereja atau tidak, begitu ya. Lalu karena dia begitu berat di dalam tubuhnya, saya berkata, Ibu percaya pada Yesus, bahwa Yesus punya kuasa? Saya percaya, Pak. Tapi kenapa saya bisa kena? Dia berkata begitu ya. Ya sudah, nanti kita bahas, Bu. Yang penting saya doakan dulu Ibu, bahwa Ibu lagi dikuasai oleh roh jahat. Saya berkata begitu. Akhirnya sudah, saya doakan via telepon hari Jumat kemarin. Lalu saya berdoa, kira-kira jam 7 pagi sebelum saya berangkat kerja, saya jahatnya begitu ya. Lalu dia berkata, haleluya Pak, saya merasa ringan tubuhnya sekarang Pak, puji Tuhan. Dia berkata begitu ya. Siapa yang memberikan kemenangan? Yesus. Yesus itu adalah luar biasa, tidak terbatas oleh via telepon. Padahal tidak kenal sama sekali. Ya. Itu puji Tuhan, kuat kuasanya Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, dia Kristen, tapi kenapa dia bisa kena? Sore harinya saya telepon kembali. Saya bercerita dengan dia, saya mendoakan dia lagi. Saya bertanya kepada dia, Ibu, kenapa Ibu merasa takut ketika ada setan yang masuk ke dalam tubuh Ibu? Lalu dia berkata, saya takut mati Pak. Begitu takut mati, rasanya ketika setan itu masuk menindih saya itu sesak, enggak kayak susah untuk bernapas, begitu ya. Lalu saya berkata kepada ibu tersebut, Ibu percaya bahwa Yesus itu adalah adalah Allah sendiri? Saya bilang gitu, ya percaya. Nah, apakah Ibu percaya bahwa nyawa Ibu, rohnya Ibu itu bisa diambil sama iblis? Bisa saja. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua di tempat ini, apakah setan bisa mengambil nyawa kita? Apakah iblis bisa mengambil roh kita, mencabut, mati, dibawa ke neraka langsung gitu ya. Jadi temannya jin, temannya pocong atau temannya dan sebagainya. Bisakah iblis mencabut nyawa manusia? Bisa? Ya, ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang bingung begitu ya. Oke, nanti kita akan jelaskan ya. Apa pandangan Alkitab mengenai hal ini ya. Oke. Jadi kemarin saya mempelajari bahwa setan atau iblis ya,
itu adalah gambaran dari roh-roh jahat atau hantu, ya. Nah, saudara, kita bisa mengusir mereka pakai apa? Nama Yesus, ya. Saya pernah sekali lagi saya saksikan, saya pernah dihipnotis, tidak mempan. Itu bukan karena saya, tapi karena Yesus di dalam kehidupan, ya. Saya pernah disantet. Tukang santet pun masuk gereja. Yang saya doakan tukang santetnya pun masuk gereja. Yang nyantet saya pun masuk gereja. Ya. Bukan karena kekuatan saya tidak pernah bertapa, tetapi itu karena Tuhan Yesus. Ada orang sakit di rumah sakit, ya, sakit jantung, besok mau dioperasi, lusa mau dioperasi, di rumah sakit dulu. Saya berdoa kepada dia, saya bilang besok Bapak pulang, tidak usah dioperasi. Dia bingung. Besoknya saya cek di rumah sakit, ternyata dia sudah pulang. Ya. Ada mujizat Tuhan. Ya. Ada sakit penyakit datangnya dari iblis, tapi ada sakit penyakit memang kita sudah memang faktor usia atau ada gejala-gejala sakit tertentu. Ya. Nah, saudara, orang yang tadi saya doakan dalam keadaan sakit ternyata dia mempunyai jimat-jimat, dia mempunyai kuasa gelap, ya. Nah, saudara, mengapa kita harus mengusir setan dalam nama Yesus? Ya, kita sudah mempelajari yang pertama kemarin karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, ya, mengapa kita mengusir setan dalam nama Yesus? Yang kedua, karena memang dalam nama Yesus ada kuasa. Waktu Yesus datang menjelma menjadi manusia, maka Allah menganugerahkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Ya, kita percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa. Amin. Ya, saya mengucap syukur, ya, ada beberapa jemaat yang tunjuk tangan kemarin bahwa mereka pernah mengusir setan dalam nama Yesus. Apalagi Bu Esther dengan Pak Joseph itu sudah mungkin sering, ya, sering melihat hal-hal itu, sering bukan melihat, ya, sering mengusir karena kebetulan suaminya bekerja atau melayani di bidang seperti itu, ya. Nah, saudara, demonologi dan cara mengalahkannya. Coba kita lihat satu ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Dikatakan di situ 1 Yohanes 4 ayat 4, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena kita sudah menang, bukan mencari kemenangan, karena Yesus sudah dulu menang waktu di kayu salib, ya. Roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Jadi pada intinya anak Tuhan atau pengikut Kristus tidak mungkin itu kesurupan atau kerasukan oleh roh jahat, ya. Jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan ada Roh Kudus di dalam hidupnya tidak mungkin, ya, tidak mungkin kerasukan atau sesuatu di dalam tubuhnya, ya. Nah, baru beberapa hari kemudian yang kemarin Jumat dia bercerita, saya tanya, kenapa engkau bisa merasakan, kok sampai kamu ditunggangin? Lalu dia berkata, saya itu mencari kos-kosan, Pak. Dia berkata di daerah Jakarta. Lalu ternyata saya setelah di kos-kosan itu beberapa hari, saya itu akhirnya merasakan sesuatu kekuatan gaib di dalam kos-kosan itu. Maksudnya apakah di dalam kos-kosan itu ada penunggunya? Saya tanya kepada ibu tersebut. Lalu sepertinya demikian, begitu, ya. Ada penunggu. Jadi penunggunya itu tidak suka, Pak, atas kehadiran saya. Makanya saya ditunggangi oleh si iblis tersebut. Dia berkata begitu kepada saya. Saya sampai ketawa mendengarnya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, ya, kalau ada rumah yang murah-murah, yang banyak hantunya, saya himbau jemaat, belilah secepat-cepatnya, ya. Ajak saya untuk mendoakannya, ya. Jadi kalau Anda ada dapat rumah, Anda punya uang,
Kalau banyak hantunya, ajak saya ya. Kalau Anda tidak berani, tetapi Anda pun sebenarnya bisa mendoakan rumah itu ya. Jadi setannya pasti akan kabur ya. Nah, saudara, ternyata ibu ini jarang ke gereja. Ya. Jarang, walaupun dia Kristen, jarang dia membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana dia bisa mengusir setan atau setan senang masuk ke dalam tubuhnya? Karena apa? Karena nggak ada Roh Kudus. Ke gereja aja jarang. Ya, kehidupannya hanya pagi cari uang sampai malam, begitu. Ya, pas dia sakit datang ke gereja. Pas dia butuh datang ke gereja. Itu aja kerjaannya, saudara. Tapi dia percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan dia. Bayangkan, lucu enggak? Ya. Nah, ini tugas kita hamba Tuhan. Tugas saya untuk mengingatkan dia untuk kembali datang kepada Tuhan. Amin. Nah, satu ayat lagi kita buka di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Yohanes 14 ayat ke-12, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Sebenarnya kita bisa melakukan pekerjaan lebih besar daripada Yesus. Amin. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Membangkitkan orang mati. Ya. Bisa enggak anak Tuhan membangkitkan orang mati? Bisa. Enggak hanya di Toraja, saudara. Toraja orang mati jalan ke kuburan, dia itu mati lagi, saudara. Itu zaman dulu, begitu ya. Nah, saudara, tetapi anak Tuhan, saya lupa nama pendeta di Afrika, dia bisa mendoakan lalu orang itu bangkit. Ya, tapi enggak semua, ya. Enggak semua, tentu ada orang-orang khusus tertentu yang memang orang itu mungkin bangkit dan Tuhan mau orang itu bangkit. Ya, atas seizin Tuhan orang itu bisa bangkit. Jadi kalau semuanya dibangkitin lagi, yang mati, umpamanya udah mati keluarga kita, panggil Pak Joy, bangkitin gitu ya. Enggak gitu ya. Ada orang tertentu yang memang Tuhan izinkan untuk mendemonstrasikan kuasa Allah di situ ya. Nah, apakah kita bisa seperti Tuhan Yesus? Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Engkau bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada aku." Itu Tuhan berkata begitu. Jadi kita tidak perlu takut. Ya. Pak Rudi di tempat usahanya, di pabriknya, ditantang. Dia pernah cerita, masuk ke dalam satu ruangan, siapa yang masuk ruangan itu ada setan. Gitu ya. Pokoknya serem gitu ya. Akhirnya Pak Rudi pingin cari tahu gitu ya, bentuk setan itu bagaimana sih gitu. Akhirnya dia mencoba masuk ke dalam ya. Apakah setannya bentuknya giginya bagaimana, telinganya model bagaimana. Pak Rudi Aloy pengen tahu. Akhirnya masuk ke dalam, dia lihat hanya ruangan kosong, tidak ada apa-apa, saudara. Ya, kenapa? Karena kita bisa takut, tetapi kita bisa mengalahkan ketakutan kita dengan kuasa Roh Kudus. Ya, amin, saudara. Ya, jadi iblis adalah makhluk halus. Ya. Nah, ada 4 cara, langkah-langkah bagaimana kita mengalahkan setan atau arwah-arwah. Saya mau tanya sebelum masuk ke dalam kategori itu, apakah roh atau katakan bapak kita, kakek kita, atau saudara kita meninggal, ya, apakah masih bisa gentayangan atau berkeliaran di rumah kita? Ada yang memperingati 7 hari gitu ya. 7 hari katanya, saya sih nggak ngerti ya. Karena di Medan nggak ada 7 hari, berapa hari gitu nggak ada gitu ya. 7 hari katanya itu gimana? Ada di rumah saya nggak tahu lah ya. Ada berapa hari lagi, saya kurang tahu hitungannya. Tapi kita sebagai umat Kristen, saya berkata bahwa orang yang sudah meninggal pasti akan langsung dihakimi. Dia masuk surga
atau masuk neraka. Ya. Tetapi orang yang pengikut Kristus, dia akan langsung masuk surga. Ya, langsung diterima di dalam Allah. Ingat waktu di kayu salib? Di kayu salib ada 2 penjahat. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kalau engkau percaya, saat ini engkau bersama-sama aku di taman Firdaus. Langsung bersama Tuhan. Ya, ketika orang yang mengakui Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kita dibebaskan dari roh jahat, tetapi langsung diberikan keselamatan. Amin. Ada 4 cara atau 4 syarat setan takut kepada kita. Ya, ada 4 syarat. Ada syaratnya, saudara. Ya, setan takut kepada kita. Ya, suatu kali waktu saya berkebun di daerah, bukan kebun saya, tapi kebun orang di daerah Lembang. Katanya kalau malam turun ke bawah di air pancuran yang bening, lembab, di situ ada hantunya katanya. Karena di situ ada mata air, saudara. Tapi orang nggak berani untuk, katanya gitu, kata penduduk situ, jangan mandi malam-malam di situ, begitu ya. Karena ada penunggunya, begitu. Lalu saya pikir ini ada apa ya? Coba saya malam-malam turun ke bawah, mandi juga malam-malam, saudara. Penunggunya nggak ada, gitu ya. Yang ada cuman kayu-kayu besar dan sebagainya. Itu tidak ada, saudara. Ya. Nah, saudara, syarat pertama yang perlu kita ketahui supaya setan itu takut kepada kita. Yang pertama, miliki Yesus dalam hati kita. Ya, miliki Yesus dalam hati kita. Coba kita lihat Markus 1 ayatnya yang ke-24. Markus 1 ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata seperti ini. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya. Setan juga tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, dari Allah. Bayangkan. Ya. Jadi kita tidak perlu takut. Kita sudah diberikan otoritas dari Allah untuk mendoakan orang, baik yang sakit, baik yang kerasukan, baik yang berbeban berat. Kita sudah diberikan otoritas oleh Allah. Ya. Nah, jadi setan tahu, ya. Nah, saudara, di dalam kitab yang lain bahwa waktu Yesus pergi ke sebuah tempat, ya, coba kita lihat Markus 5 ayat 5 sampai 7. Markus 5 ayat 5 sampai 7, firman Tuhan berkata begini. Markus 5 ayat 5 sampai 7, mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dikatakan seperti itu. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memanggil dirinya dan memukuli dirinya dengan batu, sehingga ia melihat Yesus dari jauh. Berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi ada roh jahat dari Gerasa, ya. Nah, roh jahat itu orang Gerasa itu dimasuki oleh roh jahat, dan banyak sekali roh jahat sampai dia badannya itu dihantam pakai batu, dipukulin, ya. Dia tinggal di kuburan, ya. Nah, saudara, tapi dia tahu siapa Yesus. Ya, suatu kali waktu saya melihat ada tayangan, kalau Anda searching di dalam uji nyali tahu di TV, kalau nggak salah di Trans TV atau di Trans 7 saya lupa, ya. Pokoknya di Trans gitu ya. Uji nyali di TV. Ada pengikut Tuhan, ada pengikut yang berbeda keyakinan dengan kita, ya. Waktu mereka dimasukkan ke dalam satu ruangan pabrik, bekas pabrik, yang katanya konon itu ada
hantu monyet, anom gitu ya. Kalau orang bilang di sini ya, hantu monyet ya, nggak tahu sunggokong, nggak tahu apa, pokoknya monyet begitulah ya, hantu monyet di dalam ruangan pabrik tersebut, pabrik bekas ya. Nah, lalu yang pengikut Tuhan ini perempuan, yang satu lagi laki-laki. Sama-sama mengucapkan apa yang mereka puja. Yang satu berdoa, darah Yesus, darahmu Yesus, pulihkan aku. Nah dia nyanyi-nyanyi, oleh darah anak domba. Dia nyanyi di situ. Waktu di dalam dimasukkan ke dalam satu ruangan yang biasanya orang-orang itu dimasukkan di tempat angker, begitu ya. Nah untuk mengetahui, mendeteksi roh jahat ada di situ, begitu ya. Dia menyanyi, Yesus lindungi aku, Yesus lindungi aku percaya. Sambil dia tiba-tiba ada suara mesin berjalan sendiri tanpa ada orang yang menyalakan mesin itu, begitu ya. Saya lihat nanti Anda bisa searching di YouTube ya. Lalu dia berkata, oh saya lihat ada dengar suara mesin lagi menyala. Dia kata perempuan tersebut, darah Yesus, darah Yesus. Dia berkata begitu, saudara. Lalu yang satunya sebelahnya memakai kepercayaannya. Saya nggak perlu sebut kepercayaan itu, tapi intinya dia memakai, disebut nama Tuhannya. Pokoknya entah apalah begitu ya, saya tidak perlu sebut itu, kita tidak boleh menyebut dengan sembarangan ya. Tapi intinya dia menyebut, dia sebut Yesus Tuhan. Engkau adalah Allah luar biasa, tutup bungkus aku. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dua peserta tadi yang berbeda keyakinan masuk ke dalam satu tempat yang sama. Akhirnya apa yang terjadi? Siapa yang kerasukan di situ? Anak Tuhan atau yang lain berbeda keyakinan? Dan yang terbebas di situ adalah anak Tuhan. Yang satunya, saudara, tiba-tiba sudah ada di atas lemari. Saudara ya, dia manjat di atas lemari, lalu pergerakannya gaya monyet, saudara ya. Lalu saya berpikir melihat tayangan itu, luar biasa begitu ya. Nah, saudara, jadi kita itu pertama memiliki Yesus dalam hati kita, ya. Jadi dia ini dikatakan di sini ayatnya itu dikatakan, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Ya, jadi ketika kita sebut nama Yesus atau ketika Yesus datang, dia takut disiksa. Jangan kita takut sama setan. Ya, katanya setan bisa menyiksa kita, membuat kita menderita. Tapi kita tidak bisa, karena Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Ya, yang kedua, syarat kedua, ya, hendaklah engkau penuh dengan roh. Coba kita lihat Lukas 4 ayatnya yang ke-1. Lukas 4 ayatnya yang ke-1. Yang pertama, milikilah Yesus dalam hati kita. Yang kedua, hendaklah engkau penuh dengan roh. Lukas 4 ayatnya yang ke-1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, ya. Di situ dia dicobai, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan saat dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan setelah dia dipenuhi Roh Kudus, setan menguji dia, ya. Iblis mencobai dia di padang gurun. Ya. Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah Yesus saat itu mengikut iblis atau tidak? Mengikuti perintah iblis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Yesus itu dipenuhi oleh roh Allah. Amin. Ya. Orang Kristen bisa kena santet. Orang Kristen bisa kena yang namanya dedemit. Kalau orang Jawa bilang dedemit ya. Kalau orang Batak begu katanya ya. Nah, saudara,
jadi kita itu tidak akan yang kena namanya dedemit, ya. Saudara, jadi yang hendaklah engkau penuh dengan roh, harus ada roh. Ya. Saya nggak tahu siapa yang di sini rumahnya menurutnya ada setan di dalam rumahnya. Ada? Nggak ada, aman semua saudara ya. Jadi Bu Ana nggak perlu takut lagi kalau ada ya bisa ada di rumah ya. Nah saudara, jadi jangan takut ya. Anak Tuhan itu kalau kita tinggal di rumah ya, kalau ada setan kita harus nyanyi, menyembah kepada Tuhan. Karena ketika ada pujian penyembahan setan tidak akan kuat. Ya. Suatu kali waktu saya masuk ke dalam satu rumah jemaat kita di tempat ini, ya, tapi saya nggak perlu sebut namanya. Ketika saya masuk ke dalam rumahnya, ya, saya naik ke atas ke tempat rumahnya, ya, saya berkata kepada satu jemaat tersebut, di sini enak sekali ruangannya. Saya berkata, enaknya apa Pak? Kok Bapak bisa mengatakan ruangan ini enak? Padahal ruangan saya ini kan tidak terlalu besar. Saya berkata, tiap pagi di sini sepertinya ada pujian penyembahan. Dia bilang, kok Bapak tahu? Dia berkata begitu. Saya merasa nyaman di sini. Saudara, ya, tahukah saudara bahwa rumah di mana ada pujian penyembahan, di situ ada kuasa Tuhan. Ya, saya berkata pasti Bapak sering berdoa di sini. Ya betul. Ya. Begitu juga waktu saya pulang ke Medan, saya nggak tahu, saya melewati sebuah jalan raya, dan sewaktu saya melewati sebuah jalan raya, saya melihat ada satu rumah, dan rumah itu terlihat enak banget. Ketika saya jalan gitu ya, maksudnya enak bukan karena rumahnya besar, tapi saya merasa ada sesuatu yang nyaman sekali ketika saya lewat di situ. Lalu saya tanya, apakah ini adalah gereja tempat orang berdoa? Lalu orang itu berkata, bukan gereja, tetapi ini adalah tempat pujian penyembahan kepada Tuhan. Pantas aja. Saya merasa nyaman, padahal saya tidak tahu tempat itu adalah tempat persekutuan untuk orang memuji, menyembah kepada Tuhan. Ya, saudara, hendaklah engkau penuh dengan roh. Roh itu bisa diundang saudara. Dengan apa? Dengan pujian penyembahan. Yang ketiga, ya. Yang pertama tadi miliki Yesus dalam hati kita. Yang kedua, hendaklah engkau penuh dengan roh. Yang ketiga, harus melawan setan dengan iman yang teguh. Ya. Syarat yang ketiga, harus melawan setan dengan iman yang teguh. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dan 9. 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Dikatakan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, nah harus kita lawan iblis, saudara ya, lawan iblis. Suatu kali waktu saya katanya gitu ya, Ratu Pantai Selatan itu seram banget, saudara ya. Suatu kalau waktu saya jalan-jalan ke daerah tepatnya Sukabumi, di dekat hotel, katanya di hotel lantai berapa saya nggak tahu, ada tempat di situ tidak boleh ada orang yang masuk sembarangan. Tapi saya memang nggak masuk ke dalam hotel itu, tapi nggak jauh dari hotel itu. Nama tempatnya saya lupa. Saya ngantar beberapa orang ke sana mahasiswa saat itu. Ya udah akhirnya saya ikut di situ. Malam-malam sekitar jam 12 malam saya pergi ke pesisir pantainya. Orang kalau jam 12 malam kan tidak mungkin saudara ya, ombaknya kan pasti gede gitu ya. Saya datang manggil-manggil saudara, Nyai Roro Kidul gitu ya, apakah engkau ada begitu ya, sok tunjukin wajahmu gitu, mana Nyai Roro Kidulnya mana gitu ya.
Ini saya datang bersama Tuhan Yesus gitu ya. Sampai saya gini-giniin air, Nyai Roro Kidulnya kok nggak datang-datang begitu saudara ya. Nah saudara, jadi pada intinya bahwa kita itu tidak perlu takut saudara dengan apapun itu. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu lebih luar biasa, amin. Ya. Nah yang keempat, yang terakhir, jadi kita harus melawan iblis ya, jangan takut saudara. Tapi melawan iblis dengan cara apa? Dengan iman. Ya. Nah yang keempat, syarat yang keempat, ya, setan takut kepada kita. Yang keempat adalah tunduklah kepada Allah. Ya, lawanlah setan. Ya, tunduk kepada Allah, lawanlah setan. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Dikatakan firman Tuhan di situ, Yakobus 4 ayat 7, Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Ya. Lawanlah, ya. Jadi kata karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Kemarin beberapa sebulan yang lalu saya berkata kepada saudara, kalau kita sudah menerima Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 12, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Terus dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17, ketika orang yang percaya, maka dia akan mengusir setan dalam namaku dan dia akan menginjak ular dan kalajengking. Itu kita sudah mempelajari bulan yang lalu. Oleh karena itu saya berkata kepada saudara, saya ulangi yang bulan kemarin, bahwa tidak perlu panggil pendeta. Ya. Ya. Sekali lagi saya katakan, tidak perlu panggil pendeta untuk mengusir setan ketika Anda melihat ada keluarga Anda yang terkena roh jahat atau apapun juga ya di dalam terjadi, mungkin ada jendela tiba-tiba nutup sendiri atau bagaimana, enggak perlu ya panggil pendeta. Kita ini adalah anak-anak Allah ya. Usirlah dia di dalam nama Yesus. Makanya dikatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Amin. Ya, saudara, saya percaya, saya undang pemain musik untuk tampil ke depan. Saya percaya bahwa Yesus itu menyertai kita. Saudara, waktu saya di Lampung, ya, kalau kita pelayanan di desa, bedanya pelayanan di desa dengan pelayanan di kota adalah kalau di desa itu banyak yang muja-muja seperti itu dan sangat yakin saudara ya. Sebelum saya cerita tentang itu, tentang ibu yang kemarin hari Jumat kemarin, dia berkata juga bahwa ayahnya mau didoakan. Saya tanya, emang ayahnya siapa namanya? Pak, tapi ayah saya ini sudah meninggal. Akhirnya saya sudah tidak tanya namanya. Kalau udah meninggal buat apa didoakan? Begitu ya. Saya tanya, kenapa Anda butuh doa? Kenapa ayah Anda butuh didoakan? Ya. Lalu dia berkata, ayah saya ini ceritanya sepertinya Pak, dia meninggal karena disantet. Dia berkata begitu. Lalu saya tanya, kenapa Anda menduga bahwa Bapak disantet? Begitu ya. Ceritanya keluarga kami ini broken home. Begitu ya. Nah, lalu dia tinggal dengan istri keduanya. Begitu ya. Ibu saya itu ditinggal sama ayah saya. Tinggal sama ibu saya. Nah, meninggalnya papa saya ini itu dadakan. Tidak ada penyakit apa-apa Pak. Tidak ada penyakit jantung. Tapi yang kami duga bahwa dia itu kena santet. Jadi artinya tidak jelas, mengambang begitu ya. Lalu saya berkata kepada mereka, kepada keluarga tersebut, apakah Bapak sudah terima Tuhan Yesus? Lalu dia berkata,
Belum Pak. Agamanya apa? Ya karena kami Kristen, ya KTP-nya Kristen. Tapi sebenarnya masih mending saya Pak, sekali-kali ke gereja. Banyaknya isi bolong begitu ya, sekali-kali ke gereja begitu. Tapi beda dengan papa saya mau nggak sama sekali nggak ke gereja begitu ya. Tapi setelah dia pindah keyakinan, kemarin dia pindah keyakinan Pak. Katanya, kenapa kok bisa pindah keyakinan? Ternyata istri keduanya adalah berbeda keyakinan dengan dia. Begitu ya, pindah keyakinan. Jadi meninggalnya bukan karena Yesus. Pak, tolong papa saya mimpi. Dia berkata begitu, mimpi papa saya itu minta tolong doakan saya supaya saya masuk surga. Dia berkata seperti itu kepada saya. Saya berkata, ya enggak mungkin lah ya. Saya berkata kepada dia, orang yang sudah meninggal kita enggak akan bisa mendoakan dia masuk surga. Itu mah keputusannya waktu dia masih hidup ya. Orang dia dulu aja masih KTP-nya KTP Kristen. Lalu dia akhirnya pindah keyakinan. Dan matinya itu bukan mati karena Tuhan begitu ya. Mati berbeda keyakinan dengan kita. Bukan dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus ya. Nah saudara, saya berkata kepada Anda buat hari ini, pagi hari ini, kita bersyukur bahwa kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Saya undang semua jemaat untuk berdiri, untuk mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Lagu ini berjudul Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini atas kebenaran firman Tuhan, bahwa kami diajar Tuhan bukan hanya mendengarkan tentang masalah kehidupan kami, diajar tentang masalah kehidupan kami, tapi kami diajar bila mana kami menemukan sesuatu yang berkaitan dengan kuasa roh jahat di luar, kami sudah yakin dan kami sudah percaya bahwa Yesus itu ada dalam hidup kami, dan kami lebih berani untuk melawan roh jahat, untuk mengusir roh jahat, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan Yesus bisa ditinggikan di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan bahwa Yesus itu ada dalam hidup kami, dan kami tidak perlu takut lagi dengan kuasa-kuasa apapun. Bahkan bila mana saat ini kami masih ada dalam kondisi sakit, kiranya Engkau sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kalau bila mana kami ada roh ketakutan, mungkin kami takut gelap, takut dalam hal apapun juga, kiranya Engkau Tuhan memberikan roh kekuatan, bukan roh ketakutan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga damai sejahtera itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu, Kuasamu terlebih besar. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasamu terlebih
besar. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Saya minta Bapak Rudi Aloy untuk berdoa buat firman Tuhan dan persembahan yang akan dijalankan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya minta Bapak Rudi Aloy berdoa buat firman Tuhan dan persembahan yang akan dijalankan. Ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, bersama-sama bersekutu Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami semua untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi modal buat kami Tuhan Yesus untuk menghadapi Tuhan tantangan, rintangan Tuhan, situasi, kondisi kami Tuhan, di saat kami diuji Tuhan, di saat kami mengalami Tuhan Yesus permasalahan Tuhan, kami telah mendapat jawaban Tuhan Yesus. Kami harus dekat selalu kepadamu, harus selalu memuliakan nama-Mu. Selagi diberi kesempatan, kami selalu datang kepadamu Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, kami selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada setiap kami yang telah melayani semua, agar kami boleh semua Tuhan mendapat bimbingan dan berkat begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan kedua, dan kita menyajikan pujian. Kami datang bawa pujian. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
ini akan disampaikan? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, Shalom. Saya ambil waktu sebentar. Dari hasil pembicaraan kami dari pembela sidang bahwa untuk dana sosial dan dana misi, ya karena memang kemarin sebelum COVID-19 ini ada, kita jalan. Cuman karena keadaan kemarin kita sempat ibadah online dan banyak saudara-saudara atau keluarga kita ibadah di rumah. Dan pada saat ini saya selaku ketua dana misi dan sosial, kami sudah buka lagi ya. Kami sudah buka lagi. Jadi bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah mau terbeban untuk memberikan dana sosial dan misi bisa menghubungi Ibu Yuli dan Ibu Mulyani. Ibu Mulyani kemungkinan nanti siang baru ada. Jadi mohon karena ke depan ada hal-hal yang akan dibicarakan dan ada lagi perubahan-perubahan dana yang kami akan laksanakan, ya akan kita lakukan. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu untuk dana sosial dan dana misi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Puji, hormat, dan syukur kami naikkan Tuhan atas kesempatan yang Kau beri, di mana banyak anak-anak Tuhan lainnya yang masih belum punya kesempatan seperti kami Tuhan. Mereka Tuhan ya apa beribadah Tuhan ya apa di tempat mereka masing-masing, tetapi pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk langsung datang ke rumah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami lakukan Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah Engkau terima setiap puji-pujian kami, persembahan kami Tuhan. Terlebih Tuhan kami rindu berkomitmen untuk melakukan setiap firman-Mu. Engkau juga memberkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini Tuhan boleh melayani Engkau dan melayani kami semua Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah atas setiap hamba-hamba-Mu ini yang melayani. Sebelum kami menutup ibadah kami juga berdoa buat Ibu Femi juga Tuhan yang sedang sakit. Tuhan kami berdoa juga buat Ibu Usi juga yang di dalam masa pemulihannya Tuhan. Engkau juga Tuhan sembuhkan Tuhan Ibu Femi, Ibu Usi, sehingga dalam ibadah mendatang boleh kembali bersama-sama dengan kami. Kami juga boleh mengucap syukur mendapatkan berita sukacita di mana Tuhan ya apa keluarga daripada Bapak Radot, suami istrinya tadi malam sudah Tuhan ya apa melahirkan anaknya yang keempat Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Sondang, biarlah Tuhan juga Tuhan percepat pemulihannya, begitu juga anaknya juga Tuhan boleh disehatkan sehingga putra yang kedua, anak yang keempat ini boleh juga bertumbuh dengan baik Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga akan menutup ibadah kami Tuhan. Sebelum nanti siang juga saudara-saudara kami yang lainnya akan datang beribadah, dan kami saudara-saudara kami juga akan kembali melayani. Engkau mengurapi kami sehingga ibadah nanti siang juga boleh berjalan baik Tuhan, bahkan lebih baik lagi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu Tuhan ketika kami mengangkat tangan kami, bukan hanya sekedar tangan yang terangkat, tetapi kami rindukan ini adalah isi hati kami. Karena kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu ketika kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu, maka pada pagi hari ini Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Tuhan menyinari kami semua dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu pada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Haleluya. Sebab